Damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal budi, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Mari kita melakukan tugas terbaik hari ini, diberangkatkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, seorang atlet yang bertanding biasanya dia fokus kepada tujuan. Dia melatih diri begitu rupa, dan ketika di dalam pertandingan, bahkan dia tidak memikirkan keselamatannya. Karena seorang atlet yang bertanding dan hanya berfokus kepada dirinya menjaga keselamatannya, tentu dia tidak akan bertanding dengan maksimal, dan hasilnya tentunya dia tidak akan dapat menjadi pemenang. Demikian halnya seorang prajurit. Ketika diberangkatkan ke medan perang, tidak ada seorang pun prajurit yang fokus hanya untuk mencari tempat perlindungan dan tempat persembunyian. Fokusnya adalah menyelesaikan misi, mencari musuh, memenangkan pertempuran, walau dia tahu taruhannya adalah nyawanya bisa saja hilang. Maka dengan fokus yang demikianlah misi itu dapat dituntaskan dengan baik, dan kemenangan itu dapat diraih, dan selanjutnya dia boleh pulang dengan sukacita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikianlah halnya kita di dalam tugas panggilan. Dalam tugas kita untuk memberitakan Injil, Paulus dengan fokus melihat itu, dan dia mengatakan, kalaupun aku harus kehilangan nyawaku, aku tidak takut akan itu. Yang saya pikirkan adalah bagaimana berlari menuju garis akhir, melakukan tugas yang diberikan Tuhan Yesus, memberitakan Injil keselamatan dan sukacita tersebut. Demikian halnya kita orang-orang yang dipanggil sebagai orang-orang percaya bersaksi di dunia ini. Kita hendaknya fokus kepada tujuan, bagaimana kita menyampaikan kabar baik ke sekitar kita, bagaimana kita menyampaikan kabar baik ke seluruh dunia. Supaya hal itu dapat kita menangkan dan kita lakukan, maka dalam tugas panggilan tersebut, kita jangan terlalu khawatir akan diri kita. Yang pertama, akan apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Ketika kita hanya sibuk hanya mencari kebutuhan sendiri, maka tugas pemberitaan Injil itu selalu terhambat, karena kita berpikir, apa yang menjadi modal saya? Apa yang dapat saya lakukan ketika saya miskin? Saya juga masih kurang makan. Tetapi ketika fokus kepada tujuan untuk pemberitaan Injil, bahkan ketika kita kelaparan sekalipun, tujuan pemberitaan Injil itu dapat kita lakukan, mengubah penderitaan karena kelaparan itu sebagai peluang untuk bersaksi. Yang kedua, jangan takut tidak ada yang mendengar atau yang mendukung. Satu tugas kita memberitakan Injil tersebut. Kita tidak butuh keputusan demokratis di sana. Kita tidak butuh persetujuan orang di sekitar kita. Tetapi tugas kita satu, memberitakan kabar baik dengan satu keyakinan bahwa firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Yang ketiga, jangan takut ditolak. Saudaraku yang terkasih, kita sebagai orang yang diutus oleh Tuhan tentu diperhadapkan dengan resiko ditolak dalam pemberitaan yang baik. Tetapi Tuhan yang berkata bahwa firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tugas kita adalah memberitakan Injil, dan yang membuat pertumbuhan adalah Roh Kudus, dan yang memelihara memberkati adalah Tuhan. Maka karena itu, lakukanlah tugas panggilanmu sebaik-baiknya. Beritakanlah Injil, baik atau tidak baik adanya. Jangan pikirkan hidupmu, karena Tuhan yang menjamin. Selamat menjadi pemberita Injil, selamat bersaksi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman Tuhan. Mampukan kami
menjadi pemberita-pemberita Injil di dalam semua totalitas kehidupan kami, dalam perkataan dan perbuatan, dalam hidup pribadi, dalam hidup keluarga, dan di tengah persekutuan di gereja, dan hidup berbangsa dan bernegara. Berkati semua umat-Mu Tuhan, dalam hidup pribadi, keluarga, gereja, dan negara. Berkati pekerjaan dan usaha mereka, agar mereka beroleh kehidupan di tengah-tengah perjalanan kehidupannya di dunia ini, kebutuhan hidup sehari-hari. Ampuni dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Inilah doa kami Bapa, kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.